دايم الله دايم كيف يسلو من قاد بولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal ilm wa tawbatan nasuh wa sarahil jadil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para asatiz, para habaib dan pengurus DKM Musala Nur Iman yang saya hormati, dan juga penceramah kita siapa, Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ahlan wa sahlan, masya Allah, masya Allah. Kita ada kunjungan daripada cucunya, temannya Buya Habib Ali bin Abdurrahman Ashagar, masya Allah. Suatu kehormatan, mudah-mudahan majelis kita ini menjadi tambah berkah. Dikunjungi oleh zuriyah, ya, zuriyah penting. Kita biar punya sahabat yang zuriyah, begitu. Zuriyah ini kita nih awal, namanya kita ini awal nabi kita. Kalau dia enggak, ahli bait beda. Kita jangan pengaruh dengan omongan yang begini, nggak usah. Kita apa kata orang-orang guru-guru kita dulu, bagaimana mereka mencintai ahlul bait. Ini berkat adanya medsos seperti itu, posting macam-macam. Ya, kita mesti harus memiliki suatu memfilter apa yang ada di medsos itu. Kalau enggak, kebablasan kita, ya begitu. Mana ambil yang informasi yang warawiri di medsos itu tidak benar. Maka salah satu penyelamat ialah hadir di mana majlis taklim. Tanpa itu nggak bisa, ya. Orang yang itu nggak jelas, lulusan mana, keluaran mana nggak jelas, jangan gitu, ya. Jadi kita mengambil langkah-langkah guru-guru yang dahulu. Dulu masya Allah, ya, guru kita yang guru hadir di majlis taklim Kuitang, hadir di mana di luar batang haulnya, gitu, ya. Karena zuriyah itu amanun, dia itu memproteksi ahli ard, penduduk bumi. Kalau bintang gemintang dia amanun li ahli samawat. Kalau bintang-bintang itu merupakan sistem keamanan bagi langit. Kalau ahli bait dia sistem keamanan ahli ard. Kalau dia nggak ada, habis. Gitu. Nah, ini ada settingan agar kita dibentrokan begini-gini.
kebaikan semua saudara. Kenyataan banyak ini. Yang begini, yang begini. Ya, jangan kita dengerin. Kita pakai guru-guru kita ya. Selesai. Begitu. Karena kata Nabi, tidak ada orang yang membenci ahli bait kecuali nazina. Luar biasa. Luar biasa itu. Yang benci kepada ahli bait yaitu anak zina. Ya, baik. Maka oleh karena itu kita tetap pegang majlis taklim. Ya, majlis-majlis yang bersanad. Gitu. Ya. Hadirin baiklah. Kita akan melanjutkan beres kemarin belum selesai masalah akibat daripada orang yang mencintai dunia. Ya. Akibat orang yang mencintai dunia. Begitu. Allah akan kasih beberapa efek daripada akibat dia cinta kepada dunia. Begitu. Ya, muka berapa? Salisa asar kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya wa khtaraha al-akhirah. Orang yang memilih dunia dibanding akhirat, aqabahullah bisitti uqubat. Allah akan memberikan dia sanksi ya dengan 6 uqubat, 6 sanksi. Gitu. Baik itu. Kita bisa bikin dada kita, kenapa gue begini nih, begini. Bisa saja akibat daripada itu. Ya. Jadi kita kalau cinta kepada dunia itu fudulia, berlebih. Lebih dari hajat kita, nah itu dia namanya. Adapun hajat kita ya belum tercukupi, beda lagi. Ambil dunia sekedar keperluan. Ya. Atau dikatakan dunia itu yang penting dia tidak kita letakkan di hati kita. Gitu. Ini. Cukup di luar. Jangan masukin ke dalam hati kita. Gitu. Karena kita harus mendahulukan perintah Allah, harus mendahulukan perintah Rasul dibanding yang lain. Begitu. Ya. Jadi kecintaan kita kepada dunia nomor sekian. Gitu. Kalau enggak, nah ya akibatnya dikasih siti akubat 6 sanksi dikasih. Begitu. Ya. Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. 3 di dunia, 3 di akhirat. Amma salatu hiyal lati ya fid dunya fa amalun laisa lahu muntaha. Kalau di dunia itu apa sanksinya? Akibatnya akibat dia cinta dunia, fa amalun laisa lahu muntaha. Dia punya cita-cita nggak ada limitnya, unlimited. Nggak ada habisnya. Ya. Seperti orang minum air laut, tambah haus. Itu sanksi itu. Berbahaya itu. Ya. Pengen lagi. Nggak ada puasnya. Nah, tidak ada rasa kepuasan itu merupakan ukubat. Akibat dia cinta dunia, akhirnya nggak puas dia. Nah, nggak puas ini adalah jendela
ya akses untuk berbuat yang enggak dia. Bisa apa? Bisa korup, bisa main ini, bisa ini, bisa ini. Dia ingin meraih sesuatu secara instan, secara cepat. Itu akibatnya. Jadi kalau ada orang yang menginginkan sesuatu instan secara cepat, tanpa bekerja capek, tanpa macam-macam, itu akibat tuh. Akibat dia sikapnya begini begitu sih dikasih oleh Allah. Rasa haus terus. Akhirnya itu main kayu, main belakang, main serok, mempermainkan timbangan kalau dia punya warung, mempermainkan meteran kalau didagang yang pakai meteran. Itu bahaya itu, bahaya itu, ya. Makanya pegang dada kita. Kenapa gue nih? Kok nggak cinta kepada majelis taklim? Kok gue cinta kepada dunia? Mungkin akibat itu. Allah kasih itu. Amalun laisa lahu muntaha. Suatu cita-cita nggak ada batasnya. Opsinya terus. Makanya nanti ada ilmu kurban supaya kita itu jangan jadikan dunia itu menghalangi ya ibadah kita pada Allah. Itu idul kurban. Jangan sampai materi menghalangi ibadah kita kepada Allah. Itu kurban, berkurban oleh iya. Begitu. Ya. Ini kan sejarah panjang. Sejarahnya sebelumnya itu adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Begitu. Kadang ngomong nih Nabi Ibrahim, tak usah sapi yang banyak, kami yang banyak. Kalau ada anak, gue potong juga katanya. Dikasih dia sampai anak semata wayang. Coba tuh. Makanya nanti jangan ngomong-ngomong barakan ini. Gitu. Akibatnya tuh. Nah, orang melihat Nabi Ibrahim hebat. Kalau bukan ratusan begitu. Orang kata ya Allah Ibrahim. Didengar. Tahu sapi. Gitu. Orang juga diapain? Gue punya anak, gue potong juga begitu. Nah, tegur aku janjinya 3 kali ngimpi dia. Mimpi pertama dia menyembelih anaknya, kaget dia. Arafah, kaget. Apa iya nih? Besok lagi ngimpi lagi. Apa iya nih? Besok ya baru. Ya, begitu. Ini arafil manami ani asbahuka. Ya, begitu. Anakku, ya bunaya, anakku, aku mimpi. Aku sembelih kamu. Ya. Anaknya nggak bilang gimana-gimana, nggak kabur, nggak apa. Mande aja, ngerti nggak mande ini? Orang sini ngerti mande ya? Mande begitu aja. Gitu, pasrah aja ya. Coba lihat. Suatu keluarga kecil yang terdiri pada ibu, ayah, anak. Yang sibuk iblis ini. Luar biasa. Mundar-mandir ya. Membujukin Siti Hajar, membujukin Ismail, membujukin Ibrahim, tapi nggak kena semua. Ya, dilempar itu. Ke jamaran itu. Ya, Pak. Kenapa? Karena keyakinan yang kuat bahwa ini kalau ini perintah Allah, why not? Kenapa enggak? Silakan. Nggak kena gitu. Jadi semua berangkat dari niat yang hebat bisa mengalahkan segalanya.
Niat yang hebat bisa menghancurkan segalanya. Dulu ada pohon, orang pada nyembah itu pohon. Ada orang soleh lihat, wah nggak benar nih pohon nih. Gue mau siapa ini? Gue kampak nih, gue robohin nih, begitu. Satu hari dia bawa kampak pergi ke pohon itu. Datang iblis yang menjelma dari jadi manusia. Mau mana itu? Mau mana nih? Anak mau robohin tuh. Emang kenapa ya? Enggak. Membuat orang sesat, membuat orang pada sembah itu. Jangan. Akhirnya dia kelahi, berantem. Kalah tuh iblis. Begitu. Karena udah gini, daripada lo gitu, bagaimana ya? Kalau orang biarin aja nyembah pohonan. Yang penting itu anak kasih duit. Setiap hari 2 dinar. Itu bangun di bawah bantal itu udah ada, di bawah bantal udah. Begitu. Hari pertama ada, hari kedua ada, hari ketiga enggak ada. Wah, marah, berat nih deh. Marah. Begitu. Gua kapak sekarang pohonan itu. Ketemu lagi dia, kelahi lagi, kalah dia. Nah itu. Yang pertama berangkat karena Allah, yang kedua karena duit dinar. Nah itu. Jadi niat itu membuat kita, pemantik kita untuk beribadah, pemantik kita untuk berbuat baik, niat asalnya. Ya, niat. Coba itu niat. Nah niat ini kalau kena rapuh karena dia cinta pada dunia, seperti itu. Ya, wa amun laisa lahu muntah wa ghalibun laisa lahu qana'ah. Hiris, obsesi, ya, serakah, begitu. Wa hisun ghalibun, keserakahan yang mengantangi dia laisa lahu qana'ah, enggak ada sifat qana'ah, enggak ada qana'ah, rasa cukup enggak ada, doanya kurang aja. Banyak kurang aja. Begitu. Nah ini. Kita ada yang memiliki sifat seperti itu, ingat. Kemungkinan inti cinta kepada dunia, maka alokasi. Gitu. Bawaannya kurang aja, nggak ada puasnya. Ya, begitu. Emang kita dari kecil udah sifat seperti itu ada. Dulu ada anak kecil, ya, makan kerupuk. Datang abangnya, nyumputin kerupuk ke belakang. Ada di satu ayam, begitu ya, paham ya? Nah itu, akhirnya masih nggak dapat, dia nggak dapat akibat daripada dia ngumputin ke belakang gitu kan. Itu sifat-sifat yang ingin rakus pelit nggak ada emang begitu ya. Hati-hati, lebih baik begitu. Biasa-biasa saja. Ini kadang-kadang dia merasa kurang aja. Ya, memang modal pembisnis itu keterdesakan, terdesak, ngerti gak? Terdesak. Itu modal para pembisnis. Terdesak. Gitu. Semakin tinggi dia jatuh, mantungnya semakin apa ya? Semakin terdesak, semakin jelepat ya, ngerti kan jelepat ini? Kalau bengkek kayu tuh jelepat, gitu kan? Kayak gitu. Begitu sama tuh kehidupan. Jadi kita
Mesti terdesak dulu baru kita itu. Kalau nggak terdesak nggak bisa. Makanya kalau ada anak-anak ini orang kaya nih, dia nggak terdesak dia, enak aja. Panggil bantu ya mbak, minum, mbak kopi, datang gitu kan, dia nggak terdesak. Makanya mungkinin dia, pesantrenin dia, biar dia berak ngantri, ngerti gak ini? Mandi ngantri, makan ngambil kan gitu. Itu namanya artifisial. Apa artifisial artinya keterdesakan palsu, bikin palsu. Jangan dia apa namanya manja, ya manja ya, betul ya. Akibatnya bikin keperluan. Apa kirim pesantren, kirim ke pondok, kirim ke luar negeri biar dia tahu begitu. Ini maunya anaknya aja nggak bisa. Akibat nggak ada merasa keterdesakan, dia nyantai hidup enak, gitu. Nggak bisa gitu. Ya, baik loh. Itu. Jadi kalau nggak ada keterdesakan, bikin keterdesakan palsu agar kita begitu. Kalau enggak ya gitu aja hidupnya deh. Camplang, ngerti gak, datar aja. Hidupnya datar aja. Gitu. Kenapa yang ada tantangan? Kenapa Singapura kuat? Ya. Nah, kenapa negara kuat? Karena ada musuhnya, ngeri dia. Maka dia menyusut kekuatan karena ada musuhnya. Malaysia, Singapura kuat, yang lain-lain. Kenapa Israel kuat? Karena dia dikepung sama musuhnya kiri kanan, betul gak? Memperkuat dia. Segi persenjataan macam-macam. Itu Israel. Jadi kuat dia. Kenapa? Karena kehidupannya ada tantangan musuh. Kalau nggak ada, tidur aja, betul gak? Sama kita begitu. Ya, ciptakan tantangan supaya kita itu kayak menggerak, jadi power jadinya. Kalau nggak bisa. Begitu. Punya ada yang ada, nggak bisa. Harus usaha. Ngaji. Harus jalan. Pakai motor, pakai Grab. Sepeda. Berusaha namanya. Masa begitu aja. Radio, TV ada ceramah. Itu bukan cari ilmu, ketiban ilmu namanya penting. Beda ya ketiban ilmu. Setelah TV, wah ada ceramah. Mama Dede, siapa kan itu. Itu ketiban ilmu itu, bukan cari ilmu. Cari ilmu nih kayak gini, pergi kemana pakai motor, jalan, nge-grab, itu. Ya, ada usaha, kok nggak ada usaha. Duit juga kalau nggak ada usaha cepat habis, betul nggak? Betul. Ada usaha kan lain lagi, beda lagi kan. Ada rasa kecintaan. Makanya nanti kalau mau sekolah anak jangan ngarepin gratis. Oh, gratis itu kan ada harganya tuh ilmu. Biar gak susah. Ini maunya gratis aja. Jangan. Iya. Itu nggak ada harganya tuh. Kan kalau kita bayar berharga ya, betul nggak? Nah itu, jangan. Nggak ada sesuatu yang gratis. Nabi Ibrahim berkorban. Nggak ada yang gratis. Semua. Ya. Nah itu bahkan gratis. Gitu. Masya Allah. Luas, kalau dibahas tuh luas. Akibat-akibat cinta dunia itu dia punya ngefeknya tuh kemana-mana yang kita nggak paham. Ya, jadi wahirsun ghalibun laisa lahu guna'ah wa akhadha minhu halawatul ibadah wa akhadha minhu Allah tarik dari dia itu
Manisnya ibadah nggak ada manisnya. Baca Quran nggak terasa manis, nggak enak. Bayang nggak enak. Ya, inti kalau nyari suatu kemanisan, carilah 3 hal di dalam baca Al-Quran, ibadah, sholat, taklim. Kalau inti ada rasa enak di situ, nah itulah. Itu kenikmatan. Ya, orang merasa nikmat hadir majlis salim, merasa nikmat sembahyang malam, merasa nikmat baca Quran. Itu nikmat yang sejatinya. Itulah surga dunia. Allah ciptakan surga dunia itu dengan apa? Kenikmatan dan beribadah itu surga dunia. Kita nggak bisa masuk surga akhirat kecuali masuk surga dunia. Apa itu? Kenikmatan di dalam ibadah. Nikmat. Baca Quran nikmat. Hadir majlis taklim nikmat. Ya. Apalagi habis majlis taklim ada nasi gebur. Iya kan? Nah itu, cari itu. Ya, ini perlu saya sampaikan. Ya, cari nikmat di 3 tempat itu. Baca Quran, sembahyang, hadir majlis taklim. Nikmatnya tempat lain ya. Murah inti. Jangan, yang mahal cari. Itu nikmat dalam taat itu surga dunia udah. Kita mesti masuk dulu di situ sebelum masuk surga yang sebenarnya. Begitu. Jelas ya? Ya, nah ini. Nah, cukup. Belum dibahas akhiratnya. Belum dibahas. Iya, mesti perpanjang nanti lagi. Sekian Al-Fatihah. الله دايم كيف يسلو من قاده